Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. All I know is that it's heaven. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah minum bodrek hari ini? Today, I will merangkum sebuah film berjudul Next yang dirilis tahun 2007. Film ini dibintangi oleh teman pramuka saya waktu SMA, yaitu brother Nicolas Cage. Anjir, si bro dulu mah sering ngopi bareng di warung itu. Bro sekarang udah jadi aktor terkenal. Bangga sama lu bro. Because time is money, langsung saja siapkan handsfree, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan cekicrot. Film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Chris Johnson. Dia berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang sering main di sebuah bar yang tidak cukup terkenal. Yang menarik adalah Chris adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tapi hanya 2 menit ke depan, tidak lebih. Dan yang bisa dia lihat hanya masa depan yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri. Tapi ada satu pengecualian, di mana dia sering mendapatkan penglihatan masa depan yang melebihi 2 menit kemampuannya. Di situ terlihat Chris sedang berada di sebuah kafe. Dan yang menjadi misteri adalah kemunculan sosok wanita misterius yang membuat Chris penasaran. Untuk itu dia sering pergi ke kafe tersebut dengan maksud menunggu si wanita muncul. Namun karena dia sendiri tidak tahu kapan itu terjadi, Chris pun tak pernah melihatnya. Dan itu akan terungkap nanti. Jadi lanjut. Dengan kemampuan melihat 2 menit masa depan tersebut, hal itu dimanfaatkan Chris untuk meraup keuntungan dengan bermain judi di sebuah kasino, sehingga dia bisa dengan mudah mengetahui kemungkinan kartu yang akan keluar di 2 menit ke depan. Alhasil dia bisa menang setiap saat. Tapi Chris tidak sebodoh itu. Dia dengan sengaja akan kalah untuk mengurangi kecurigaan orang-orang, sehingga identitas dan kemampuannya tetap akan aman. Namun saat ini kita bisa melihat para pengawas kasino sudah mulai mencurigai bahwa Chris berbuat curang dalam permainannya. Ditambah Chris melihat langsung ke arah kamera yang membuat mereka menurunkan security untuk mengamankannya. Chris yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke kasir untuk menukarkan koinnya. Satu hal yang menarik tentang masa depan adalah setiap kali Chris melihatnya, itu akan berubah karena Chris melihatnya. Dan itu merubah yang lainnya juga. Saat Chris akan menukar koinnya, terjadi sebuah insiden di mana kita akan melihat bagaimana Chris melihat masa depan dan akan merubah itu. Drop the gun now! It's his gun. He was gonna shoot 2 people. Step back, we'll settle this right this damn place now! Freeman, CeeLo, left. Selanjutnya, terjadi kejar-kejaran antara Chris dan pihak keamanan, di mana mereka tak mampu menangkapnya karena sekali lagi Chris bisa melihat apa yang terjadi di 2 menit ke depan. There he is, behind you. Your left. Turn around. He's in the men's room near the gift shop. Gift shop, gift. Black t-shirt, straw hat, heading towards the entrance. Kemudian kejar-kejaran dilanjutkan di jalanan, di mana untuk kedua kalinya kita akan melihat Chris mengetahui apa yang terjadi, sehingga saat ada kereta yang melintas, dia sudah tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut. Di sisi lain, ternyata kemampuan Chris tidak serahasia yang dibayangkan. Karena ada seorang FBI yang bernama Kelly sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan sedang melakukan pengejaran kepada Chris. Setelah berhasil melacak mobil yang dikendarai Chris tadi, mereka semua pun langsung pergi ke sana.
Chris sendiri terlihat sedang bermain biliar bersama sahabatnya di sana. Tak lama, datanglah Kelly ke hadapan Chris. Di sini Kelly pun mengungkapkan semuanya, bahwa tujuannya menemui Chris bukan untuk menangkapnya, melainkan meminta pertolongan kepada Chris. Kelly bercerita bahwa ada sebuah masalah besar yang sangat penting, di mana baru-baru ini ada kelompok teroris yang mencuri bahan nuklir untuk diledakkan. Untuk itu Kelly meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya untuk melihat di mana bom itu akan diledakkan. Chris langsung menolak hal tersebut karena dia paham bahwa yang terjadi selanjutnya adalah dia akan dijadikan budak untuk kepentingan pemerintah dan segelintir orang yang memanfaatkan kemampuannya. Bukan tanpa sebab, Chris berbicara seperti itu karena sejak usia 3 tahun dia sudah dijadikan bahan penelitian oleh orang-orang yang tertarik dengan kemampuannya. Karena terus menolak, Kelly pun terpaksa mengerahkan pasukannya untuk masuk dan mengapung Chris. Dan ternyata itu semua hanya gambaran masa depan yang ada di dalam kepala Chris. Sehingga sebelum Kelly datang, Chris langsung kabur dari sana. Kelly yang datang terlambat pun berkata kepada temannya bahwa pasti aku hanya telat beberapa detik. Esoknya kita akan melihat Chris sedang berada di sebuah kafe di mana dia sedang menunggu wanita misterius yang muncul di penglihatan masa depannya yang tadi saya ceritakan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si wanita itu muncul. Dan faktanya, wanita ini adalah cinta sejati Chris dalam hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Chris mampu melihat masa depan melebihi batas 2 menit kemampuannya. Yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat menarik, di mana Chris berulang kali mencoba berkenalan dengan si wanita dengan kemampuannya tersebut. Hal itu membuatnya mampu melihat hasil dan kemungkinan yang akan terjadi. Dimulai dengan to the point, langsung kenalan yang ternyata hasilnya gagal. Lalu bertanya mengenai kopi yang akan dia minum dan ternyata gagal lagi. Kemudian ala-ala minjam korek yang ternyata si wanita bukan seorang perokok. Dan terakhir muncul seorang pria yang merupakan pacar si wanita. Si wanita dan pacarnya pun bertengkar. Chris pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pahlawan. Tapi justru itu malah membuat si wanita jengkel kepada mereka berdua. You're hurting me. Kendall, think you're having. You okay, Kendall? You know what? You two work things out. Okay. You're hurting. Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris berhasil menarik perhatian si wanita dengan cara sama, tapi dia harus terkena pukulan. Incoming. Get out of here! Will somebody please call the cops? Si wanita pun akhirnya simpati kepada Chris dan berhasil mengobrol lebih dekat dengannya. Akhirnya diketahui bahwa wanita ini bernama Liza yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Di situ Chris mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri sehingga dia bisa ikut menumpang dengan Liza. Setelah mereka berdua pergi, tak lama muncullah Kelly bersama timnya sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Liza dan Chris untuk kemudian mereka akan lacak. Di sisi lain, para kelompok teroris yang dipimpin oleh Gobang sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir tersebut. Ternyata, salah satu dari mereka berperan sebagai mata-mata sehingga mereka semua mengetahui bahwa FBI sedang melakukan pengejaran kepada seorang pria bernama Chris. Mereka tidak tahu bahwa Chris mampu melihat masa depan, tapi intinya ada alasan kuat kenapa FBI mengejar Chris. Untuk itu, Gobang memerintah anak buahnya untuk membunuh Chris. Jadi, sekarang Chris dikejar oleh dua kubu, yaitu FBI dan teroris. Kembali ke Chris. Di tengah perjalanan tak diduga malam pun menjelang dan turun hujan yang sangat deras, sehingga mereka berdua memutuskan untuk singgah di sebuah motel. Dan ya, jika saya menjadi Chris dan bisa melihat masa depan, sudah pasti akan menerawang apakah akan melakukan pengencerotan atau tidak. Tapi enggak lah, saya pria baik-baik dan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat saya sebagai seorang pengangguran yang berakhlak dan beretika. Tapi kalau ada kesempatan ya nggak apa-apa. Dan tidak seperti film Hollywood pada umumnya, di malam itu sama sekali tidak ada pengencerotan karena Chris memutuskan untuk tidur di mobilnya. Sangat berakhlak lu bro. Salut aneh sama antum, ini baru teman gua. Tetapi saat esok pagi ternyata Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan, di mana ketika Liza selesai mandi dan Chris bermain sulap dengan merubah tisu menjadi bunga, disitulah Liza mulai tertarik yang pada akhirnya mereka melakukannya juga. Gak jadi aneh, salut sama antum. That was incredible. Yes.
Setelah selesai melakukan pengencrotan, Chris pun terlihat melamun dan mungkin sedang berpikir bahwa Liza adalah jodohku. Saat menjelang siang, Liza pergi ke sebuah Alfamart untuk belanja Durex dan